Kita ingin tahu Putus-putus yang sebenarnya, jelas. pengen tahu gimana tuh. Signal dulu. Oke oke, Loh, lagi ini cari kok sinyal doubling? katanya. Nah, Enggak ada, wah, enggak halo. ada. Oh, tidak. Tadi barusan suaranya double-double gitu. Oh, Silakan mungkin dari bicara. Pak Dani. Gimana tuh Pak Dani, katanya kedua belah pihak itu baik apologet Muslim maupun Kristiani itu menghujat. Ya, gimana? Kita ingin tahu, eh, belajar dari pemahaman Pak Dani bahwa itu adalah menghujat gitu. Kalau kami menjelaskan tentang isi Al-Quran atau Al-Hadis, gimana Pak Dani? Ya, jelas menghujat. Lewong Hmm. itu yang jelek-jelek kok. Oh, Contohnya saja, apa-apa? Misalnya contohnya apa? contohnya saja Tuhan digini-ginikan. Terus Enggak, Rasul maksudnya digini-ginikan, ketika dikatain. kami menjelaskan isi Al-Quran bagian mana, misalnya isi Ya, bukan bagiannya. Al-Hadis bagian mana, contohnya apa misalnya? Bukan bukan masalah itu. Itu kan pertanyaan. Oh Nah, bukan. Oh, itu pertanyaan yang bagus menanggapi saja. itu kan pasti Hmm. kalau tidak terima yang apa itu? Misalkan Anda bertanya, Mhm. terus orang menjawab, Anda tidak puas hati, ujung-ujungnya kan hujat. Ujung-ujungnya menghujat. Saya Nah, agak itu bias ya. pertanyaan memang bagus, tapi ujung-ujungnya ya hujat. Oh, seperti begini Ya mungkin. jadinya Pertanyaan tidak saya bagus. begini. Apakah ini menghujat? Bukan ya. Ini seperti contoh karena pada ini nggak ngasih contoh. Misalnya pertanyaan saya Ya, begini. Umat Israel itu umat Nabi apa? Umat Yahudi itu umat Nabi apa? Itu menghujat atau enggak? nah, itu tidak menghujat. Tapi Hmm. tidak menghujat. Iya toh, pertanyaan Anda misalkan begitu, terus saya jawab. Hmm. Jawab, terus Anda dengan jawaban saya tidak puas hati. Nah, Anda marah-marah terus menghujat, saling hujat. Oh Nah, gitu. Kalau jawaban Pak Dani gimana tuh? Kalau umat Israel eh, itu nabinya siapa namanya? kalau saya apa tidak mau jawab karena saya tidak mau debat ke sini tadi saya Enggak, tidak mau enggak debat. sih. Cuman pengen tahu aja. Mungkin Pak Dani tahu. Kalau ingin tahu ya begini saja tanya yang lebih arif Oh, Pak daripada Dani. saya begitu saja. Kalau Pak Dani itu ya, Pak Dani tidak tahu tentang jawabannya. Bagaimana Pak Dani bisa menilai bahwa itu hujatan? Jadi gimana tuh Pak Dani? Misalnya kan itu Tidak kan tahu menilai pertanyaan hujat. sulit ya. Itu jujur aja itu pertanyaan sulit ya dari saya. Iya, Tapi ketika sekarang begini. dijawab, misalnya dijawab ya, dijawab oleh umat apologet Muslim ya. Saya bantu aja ya, saya bantu ya. Oh, itu umat Yahudi itu nabinya adalah Yehuda. Anggap aja begitu ya. Kalau umat Israel itu nabinya Yakub. Lalu saya mengatakan, loh, emangnya Yakub itu siapa? Yehuda itu siapa? Yehuda kan anaknya Yakub. Apakah Yakub dan Yehuda itu adalah satu orang yang sama? Karena masalahnya kan umat Yahudi dan umat Israel itu adalah sama menurut Al-Quran. Lalu saya katakan, apakah Al-Quran itu salah? Apakah itu menghujat? Kalau saya tanya begitu. Bagaimana Pak Dhani? Saya bicara dari tadi kok tidak paham-paham sih. Enggak, maksud saya, ketika saya pertanyakan kembali, apakah itu menghujat atau porsinya atau gimana? Posisinya gimana? Tidak. Oh, tidak. Begini, tadi saya kan sudah bilang, Anda bertanya itu baik, tapi Oh. orang yang menerima, yang Anda bertanya itu baik, tapi yang menjawab itu terus dijawab, dijawab tuh, terus Hmm. Anda tidak puas hati dengan jawaban itu, terus Anda ah, ganti menghujat, agak marah menghujat. Lah, yang menjawab tadi juga menghujat. Apa tidak baku hujat namanya itu? Ya pertanyaan bagus, tapi saling hujat itu jadinya. Yang Paham saya tidak? tahu nih ya,
Pak Dani ya, karena kan saya pengalaman ya, ya puji Tuhan ya, ini pengalaman juga nggak penting juga untuk disampaikan, tapi ini merupakan hasanah hidup saya sudah ngalamin yang namanya debat. Biasanya kalau debat itu ujung-ujungnya saling mengejek, Debat ah, lagi. saling mengejek itu biasanya Pak Dani ada salah satu pihak yang nggak mau Udah kalah. makan malam belum? Makan apa tadi? Oke, Pak Kaisar. sebentar aja, sebentar ya, dengan Pak Dani dulu. Salam Jadi Pak begini Pak Dani. Dani, kenapa ada fenomena saling ejek? Karena awalnya ada salah satu pihak dalam perdebatan itu yang reputasinya nggak mau jatuh. Ya, ketika dia menjawab ada satu blunder. Ya, jawabannya itu ada blunder dan itu ditekan sama lawan debatnya itu sehingga ada rasa malu. Nah, dari rasa malu itu dia mulai out of topic dan mulai berkata-kata tentang oh kok Yesus itu nete ya, Tuhan kok nete. Nah dari situlah mulai hujatan itu muncul begitu pada biasanya kalau pengalaman ya. Jadi awalnya nggak gitu juga. Jadi ketika ada rekan-rekan kita yang ngejar Muslim menjawab, tapi jawabannya itu ada blunder, dari situ dikejar terus dan ternyata sampai pada titik nadir lah begitu ya, nggak bisa mengelak lagi, nggak bisa uh, untuk menafikan lagi, akhirnya dia out of topic berkata-kata di luar daripada pembahasan semula dan mengatakan oh kok Tuhan nete. Nah disitulah mulai orang Kristen tuh terpancing, apologet Kristen tuh terpancing. Sebenarnya banyak dari rekan-rekan Pak Dani yang memulainya itu sebenarnya. Kalau pengalaman saya ya, ini kan namanya pengalamannya. Memulainya itu dari Gini, situ. Ketika didesak gini. dari blunder-blundernya itu, biasanya ya rekan-rekan Muslim pengalaman saya itu mulai. Ada juga beberapa rekan Kristiani begitu juga ada yang kedesak, mulai berkata-kata yang enggak itu. Oke, saya harus objektif juga memang ya. Begini, Tapi Bung. hmm, Ini saya karena debat sudah capek ini karena saya sudah bilang sama Kaisar itu pun saya malas debat. Saya bilang gitu. oh ya diskusi lah. Nah, ini bukan orang lain loh. Saya sendiri loh. Bukan orang lain ini yang saya ceritakan. Tapi mungkin ya sama saja semua orang itu dari pihak Muslim apa pihak Kristiani. Kalau saya itu bertanya dengan baik, nanti kalau jawabannya itu tidak memuaskan hati saya pun jadinya agak berang, agak loh, kok begitu saya mengejar terus lah jadinya itu baku hujat. Nah, siapa yang salah? Yang salah ya saya. Karena kenapa saya tanya? Kalau saya tidak tanya ya tidak terjadi baku hujat. Kan begitu. Tapi kalau sesuai dengan yang dibicarakan atau yang didebatkan kan nggak ada saling hujat, Pak. Iya, kalau tidak ada debat itu memang ada hujat. Nggak ada selama yang saya tahu ya. Ada Kalau tidak kan hujat? debatnya jalan misalnya, yang salah satu bisa jawab, yang lain bisa jawab, kecuali si Kores ya. Kalau si Kores jawab juga sambil framing. Kalau si Kores. Tapi yang selama yang saya kenal ya, beberapa Muslim yang jawab ya jawab. Kalau ada kesalahan bisa blunder ya kita kejar terus gitu. Dan ketika di titik nadir ada beberapa Muslim juga yang objektif mengatakan, oh saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang saya tahu begitu. Nah itu kita nggak kejar. Tapi kalau dia mulai berkata-kata di luar daripada pembahasan, mulai mengatakan, oh kok Tuhan ya teh. Nah itu mulai dari situ biasanya ya. Biasanya di Itu situ. kan ngarang-ngarang. Saya tidak suka. Enggak, itu pengalamannya. Pengalaman memang begitu. Dari rekan Kristiani mungkin juga ada yang kepepet. Jadi berapa loget itu memang gampang-gampang susah teman-teman. Kalau memang kurang cukup pengetahuan dan kurang cukup apa ya penguasaan diri, kalau kepepet ya lebih baik ngomong. Saya nggak tahu lagi. Ya udah cukup gitu.
Kalau udah nggak tahu lagi, udah beres, nggak akan ada hujat saling apa ya, saling kata-kata yang tidak mengenakan. Kalau saya sih begitu aja. Oh, saya kalau nggak tahu ya nggak tahu. Lebih baik ngomong begitu daripada sok tahu. Iya, tapi kalau yang namanya room perdebatan itu pasti menimbulkan Oh juga, perhujatan, saya sering pasti. debat kok. Kalau Namanya Pak saja Dani saya sudah. sering debat kok. Siapa? Ya saya sering debat tapi nggak gitu juga. Iya, iya, saya saja sering debat. Oh, kamu ini menghujat Dani. Saya bilang ya tidak. Padahal saya menghujat ini. Oh menghujat. Nah, Apa gitu. yang Yang menilai orang lain. nggak menghujatan itu seperti apa ya? Definisi atau kriteria menghujat menurut Pak Dani itu seperti apa sih biasanya? Kayak menghujat. Apa Kayak itu biasanya? misalkan ini jangan diambil hati. Enggak Tuhan apa-apa. Anda itu Tuhan kayak ini gitu. Itu Kayak kan tadi kan menghujat. Tuhan kok netek gitu kan enggak. Hmm. Itu ya kalau orang biasanya sih pengalaman ya kalau udah kepepet larinya ke situ. Nah, itu yang menimbulkan hujatan itu. Orang yang bertanya itu juga. Coba kalau tidak bertanya ya tidak menimbulkan hujatan. Kalau selama ini ya selama yang dalam tanda kutip orang-orang apologet di dalam negeri biasanya menjaga kata-kata ya karena tidak di luar negeri ya. Kalau di dalam negeri ya jaga kata-kata. Yang saya tahu biasa-biasa aja. Tapi ada beberapa teman luar negeri juga pada santun tuh. Seperti Ya, Bang sekarang KTEP itu kan di luar, ya, luar negeri. Tapi menjaga kok roomnya. Saya nggak berani berkata-kata lebih di situ. eh, Takut dikit. KF KF KTEP, KF. yo itu pernah apa menyudutkan saya suruh bertanya atau ditanya Oh, kan itu tidak hujatan cuma bukan? mengucap kabar gimana Pak Dani gini-gini ya Oh, sudah iya. ngobrol baik-baik lepas itu sudah pergi. Jadi gini aja, Pak Dani gini aja. Tentang hujat menghujat itu memang dalam rangka belajar ya. Maksudnya begini. Loh, menghujat Agar begini, maksudnya bukan begini. belajar menghujat, maksudnya belajar menahan diri karena saya juga dulu nggak orangnya nggak tahanannya, emosian. Saya harus akui itu. Kita tahu tentang beberapa rekan kita yang dulu-dulunya benar-benar ya dalam dalam hal penguasaan dirinya masih kurang, tapi kan sekarang enggak. Itu kan Tapi begini, proses pembelajaran ya. Jadi pada ini proses pembelajaran dalam hal berdebat, berdiskusi bahkan berdebat begitu Pak Dani. Jadi maklumin saja seharusnya nggak usah dibawa perasaan begitu ya. Jadi iya Pak Dani jangan bawa orang perasaan bisa juga lah. begitu. Kan orang setiap orang itu tidak Iya betul. sama. Ada jam Nah, terbangnya itu kan. misalkan saya biasa kalau debat tidak marah, tapi di waktu saya di tempat saya ini tadi ada masalah, terus Oh, apa tuh? masuk perdebatan, kata-kata yang baik pun saya anggap tidak baik, Saya jadi jadi bingung saya tuh kata-kata lampiaskan ke tidak situ baik. juga. Yang baik menjadi tidak baik. Apa bisa contohnya apa? Contohnya begini, saya sudah ada masalah terus saya masuk grup ini, terus Anda bertanya, itu gimana cara-cara sholat orang Islam? Saya pertanyaan cuma simpel saja, bagus juga. Tapi penerimaan saya waktu marah tadi ada masalah terus masuk ke grup itu, penerimaan saya mengejek malah menantang kayaknya. Kan begitu. Setiap orang kan tidak sama. Saya bilang tadi. Oh, menantang, mengejek dan menantang. Signal tidak Yang diejek itu apa itu? Yang ditantang itu apa? diejek. Penerimaan saya seperti mengejek. Oh,
penerimaan Bapak Dani seperti mengejek. Oh, jadi jawaban atau pertanyaan dari rekan Kristiani itu diterima oleh Pak Dani seperti mengejek. Nah, karena di hati saya sudah ada masalah, ada apa itu marah. Nah, begitu Iyalah, di tempat saya pasti tadi yang itu bukan manusiawi di itu. room debat. Kayak begitu. Ya, Kan saya manusiawi sudah lah. bilang setiap orang itu tidak sama. Betul, setuju itu. Maka maklumilah Pak Dani. Maklumilah. Jadi jangan dibawa perasaan juga. Jadi ada Contoh, beberapa kita masih belajar. Ya ya wajar aja lah. Anggap wajar aja. Mereka masih belajar. Jangan kurang dibawa perasaan. kecil Ya, kecil salam, kecil salam. kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Muslim cinta Yesus. Ya, iya. Ini Benar? menghujat nggak nih? Muslim cinta Yesus menghujat nggak? Itu orang namamu itu Muslim cinta Yesus, kok ada aja kok. Muslim cinta Yesus. Ini Mas Bro ini membaca tulisan itu yang ada di Itu web. namamu, woi. Nah, itu gimana nih Pak Woi. Dani? Itu menghujat Ya nggak? itu Itu kan nama gimana? saya. Long itu tulisan Nama Itu membaca. namamu, Pak Ul. Iya, maksudnya ini menghujat nggak nih kriterianya? Gimana tuh? Loh, ya berarti kau yang menghujat orang ada namamu di situ. Iya. Kriteria menghujat gimana? Ada di kata-kata itu gimana? Apanya? Hujatannya di mana? Yang menghujat katanya Yang dia. menghujat Asik siapa? nih. Mana ada? Nggak ada. Oh, nggak Tuyul. ada. Saya pikir ada. Aduh. Gimana sih Muslim cinta Yesus? Nggak ada hujatan ya? Berarti dia meyakini bahwasanya Yesus itu Nabi Isa, kan gitu. Udah Oh, selesai. gitu. Oke. Nah, Oke, kalau dia siap. tidak meyakini, kalau dia membuat nama seperti itu dan dia tidak meyakini bahwasanya dia Nabi Isa, berarti apa? Munafik, ya. Ya, betul. Paham di situ Saya ya? setuju itu ya, saya setuju ya. Itu Nah, pernyataan Bang Alex, saya setuju ya. Kadipel, iya. Kalau kalau Muslim Muslim yang benar itu, ini ya, teman-teman ya. Muslim yang benar ini, yang benar-benar tahu siapa itu Yesus, tentu dia cinta kepada mantap. Isa, kan gitu. Oke. Gitu. Jadi Menurut Bang Alex, apa? Yesus dan Isa itu sama nggak ya? Oh, sama dari kalam Allah. Datang di akhir zaman, mukjizatnya sama-sama bisa menghidupkan orang mati. Ayo. Di situ berarti apa? Sama, cuma bedanya sejarah. Sejarah itu bisa dibuat-buat, siapa yang mau pun bisa dibuat, ya. Nah, Siapa itu yang bukan membuatnya itu? Kalau boleh mungkin tahu, siapa yang membuat sejarah tentang Yesus? Siapa yang membuat sejarah tentang kita Isa? oke gini. Kalau awal mulanya itu kita cerita tentang Kristen, ini sebenarnya biang keroknya ini si Paulus ini. Oh, Paulus. Oke. Si Paulus ini mendirikan Kristen itu pertama kali di Antioquia. Di sana tempat orang-orang yang cuman dibilang terbelenggu berkumpul lah di sana. Seperti itu. Baru dibentuklah agama Kristen itu di sana. Oke, jadi yang membuat Kristen ini adalah Paulus. Rujukannya apa itu? Rujukan bahwa Paulus itu adalah seorang penyesat dan pembuat agama Kristen. Mana? Apanya? Datanya gitu ya. Datanya? Ada datanya dulu. Di mana tuh? Itu kan gini loh. Aduh, cemana sih si Bro nih apa? Ya, kita kan ingin Kristen tapi nggak tahu konfirmasi ya. sejarahnya. Kan Bro katanya tahu ya tentang sejarah, saya juga tahu. Tapi saya ingin konfirmasi ya, yang meyakinkan. Tentu kalau Paulus, kalian pasti membantahnya. Enggak. Maksudnya kita tidak akan membantah ya kalau ada data. Gimana? Oke, kita ini ya. Nah, ini sebutnya debat ya, Pak Dani. Walaupun sebenarnya diskusi ya. Saya nggak mau lanjut ke debat. Tapi ini untuk meluruskan ya, apologet itu. Oke, Bang Alek.
Bang Alek kan sudah melontarkan satu statement ya, bahwa Paulus lah pencipta, pencetus agama Kristen. Setuju ya? Iya, tunggu. Iya, Oke, lanjut. datanya mana tuh? Kita nggak akan menolak data. Kita Ya memang akan ada compare. datanya. Tunggu. Mana kira-kira? Itu kalau nggak salah dia, gimana, tunggu dulu ya. Aduh, Kalau nggak persen. salah ya benar. Kalau nggak benar ya salah. Nggak ada bro datanya, kita nggak asal bicara. Mana? Ya ada datanya ya. Kita tunggu. Aduh, entah mana pun bro, aku nggak di rumah ini. Ada itu datanya. Ada datanya ya. Ada yang bisa bantu karena ini rekan-rekan muslim kebanyakan sama nih statement bahwa statement Bang Alek ini umum ya di kalangan rekan-rekan apologet muslim bahwa Paulus ada pencipta agama Kristen. Kita ingin tahu datanya ini. Mana tuh datanya? Ya, tertulis dia jelas ya. Paulus pencipta agama Kristen. Wah, kita akan sekarang gini, bentar dulu nanti sambil aku cari data. Jadi siapa yang menciptakan agama Kristen? Coba aku tanya dulu samamu. Ini bicara tentang sejarah gereja umum ya. Coba. Oke ya. Kristen itu kalau di dalam data atau dalil Kisah Para Rasul, kalau alamat ayatnya ya Kisah Para Rasul itu nggak salah ya benar. Kisah Para Rasul, saya bukan penghafal alamat ayat. Tertulis di situ. Jadi orang umum atau masyarakat umum yang memberi penyebutan Kristen. Jadi narasinya begitu ya. Itu kayak gini. Itu gini dia tuh Bang. Rasa dari mana di Kisah Para Rasul berapa tuh? Kalau nggak salah aku dengar di situ perkataannya Paulus itu memisahkan diri ke daerah Antioquia ya kan. Di sanalah Paulus membentuk agama baru. Berbeda dengan ajaran Yesus. Begitu loh. Mendirikan tempat ibadah yang merupakan orang-orang berkuluk. Paulus mendirikan agama baru itu di Tarsus, di Antioquia. Itulah agama Kristen dan itu bukan ajaran Yesus. Sebentar, itu tertulis di mana ya? Bahwa aku lagi nggak di rumah pula ini. Mengasingkan diri, membentuk kelompok, sampai ada kulupnya segala. Waduh, ini Pak Dani nah ini kata-katanya kan masuk ke dalam surga. Harusnya kan tidak bersunat atau gimana. Ini kan kulup. Iya gini Bang, berarti apa? Berarti bahwasanya kata-katanya baik ya. Kalau untung hati saya lagi damai ini. Nggak apa-apa, nggak perlu damai kalian. Kan udah ada pendamai. Kan udah pendamai kalian Tuhan Yesus, ya kan? Iya, ya. Okay. Amin ya Tuhan Yesus ya. Itu harus diaminkan. Ya, gitu loh. Apalagi gambarmu sebagai domba yang penurut, ya kan? Ya. Itu harus dicerminkan seperti itu. Nah, jadi, Bang Dani lihat ya, kalau saya debat itu nggak kepancing ya. Jadi gini. Kalau yang biasa langsung gas. Lanjut. Jadi gini. Jadi ajaran Yesus itu sebenarnya yang gimana sih, Bro? Ajaran Yesus itu coba. Nggak ingin asumsi ya. Jadi kita nggak asumsi loh. Gini loh, kalau kalian asumsi berarti kalian mengaku dia hamba. Tetapi memang kenyataannya dia hamba. Kalau nggak ada asumsi berarti ada data dong. Ya memang banyak datanya. Kita nggak usah berbicara apa itu, semua yang aku katakan ada datanya. Nanti kamu periksa aja di Alkitab. Enggak soalnya gini ya. Kalau saya yang harus periksa saya jadi bingung karena abang yang ngasih itu kan, Bang Alek ini yang ngasih statement bahwa itu tertulis bahwa memang ada di Galatia di mana itu kelompok yang berkulub membentuk namanya menciptakan agama Kristen. Itu di mana itu datanya? Kalau memang bukan asumsi ya. Memang ada, kau cari aja lah. Yang tertulis begitu ya, Ya, dia memisahkan diri ke Tarsus kan gitu kan.
misalkan Nah, mengumpulkan orang-orang di Antioquia, di sanalah Tarsus pertama dan kali Antioquia persekutuan. sama nggak ya? Satu kota nggak ya? Iya, sama memang, makanya dia Saya pergi jadi ke sana. bingung ya. Tarsus dan Bang Kaisar, Tarsus dan Antioquia sama nggak ya? Sama. Aduh, ini diskusi apa cuman ini? Kalian ngobrol apa sih sebenarnya? Enggak, Kok, lagi kok mau nggak ada tanggapan konfirmasi darimu aja nih? sih. Oke, Tarsus dan Antioquia sama katanya. Oke, lanjut. Udah gini aja lah, itu tadi ada datanya. Sekarang Enggak, gini aja. datanya yang tadi ya, bahwa Sekarang gini aja. Paulus Kok nggak bohong kita. dari mana bohong? Orang memang ada kok bohong. Hmm, oh, berarti beda. Kita konfirmasi ya ke rekan Kristiani ya. Gini ini Kalau kan kalau Kristen saya nih. pendapat, Ini saya takut ini pendapat ini saya. iya, ini kan Kristen kan, nih Kristen semua nih kan. Betul. Enggak, itu di atas ada padaan itu. Coba aku tanya dulu sama kalian nih. Coba aku tanya dulu sama kalian nih. Tarsis. Ya udah beda berarti. Ah di mana-mana pun roomnya nggak ada yang seru ini adalah cabut lagu. Jangan pergi dulu. Sini aja. Seru ini. Ada Tarsus, Antioquia. Kita Nah, ini enggak. Si konfirmasi. Muslim ini, si Yesus ini, cinta Yesus ini, cinta Yesus ini, dia, iya kan udah jelas. Hmm. Sekarang gini aja, Bang. Gini sekarang gini aja loh. Ya gini. Iya tenang. Pede dong, pede dong. Aduh sampai batuk aku. Gini loh. Gini tenang dulu. Iya, tenang dulu. Tenang. Makanya itu gini. Kalian kalau nggak gini loh. Kenapa lah? Aduh, nggak bisa ngomong ini dah lah. Ya makanya tenang lah. Tenang dulu, tenang. Ya tenang lah, apa bang? Tenang coba. Tenang. Tenang. Iya, tenang. Aku kalau orang yang emosi gitu berarti banyak tentunya gitu. Nah, hmm. Gini loh bang, sabar. Justru kita justru 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 kitab yang sempurna itu nggak perlu dibahas lagi karena dia udah sempurna. Justru ayo udah emosi datang ada diskusi nggak emosi janji nggak pakai emosi janji nggak pakai emosi. Udah. Apanya? Berarti Kaisar nggak yakin sama imannya ini Kaisar. Kenapa nggak mau dikaji? Begini Bang Kaisar, Bang Kaisar, Bang Kaisar gini loh. Gini, kita buat perbandingan aja, kita buat perbandingan.
Tenang nah apa bang? Kalau kita diskusi nggak bisa ngomong, aku cemana mau. Iya ini tenang dulu ya Allah. Udah ngomong dulu, puaskan dulu ngomong ya. Udah puaskan dulu ngomong. Ayo. Mau. Ya. Apa apa di situ bunyinya? Apa di situ? Nah, maksudnya apa itu, Pak? Enggak, maksudnya apa? Enggak apa gitu, dia ngapain rupanya? Iya apa artinya? Kok lah lu coba baca. Ah, itu dia mengatakan, mengutarakan kepada manusia bahwa saya manusia tidak berkesudah. Hah? Ya udah itu dia, bahwasanya manusia itu tadi apa tadi di situ punya, coba baca lagi biar aku pahami. Loh, yang pastinya bukan betis Allah Subhanahu wa taala ya, paham di situ ya. Jadi gini ya, Bang. Jadi gini. Jadi Allah itu ya, tenang, tenang. Tenanglah ya Allah, tenang. Coba tenang. Astaga. Gini loh, Bang. Di tempat kami itu di Al-Qur'an ya, Bang ya. Itu dia tegas. Allah Subhanahu wa taala itu tegas menyatakan bahwa aku ini Allah. Biar kubacakan di Taha ayat 14. Innazi anallahu la ilaha ilana fazuni wa kimi salati zah. Sungguh aku ini Allah katanya. Tidak ada Tuhan. Ingat, innazi anallahu la ilaha ilana fazunia. Tidak ada Tuhan, aduh ya Allah, selain aku. Nah, dan itu juga diperintahkan wakimi salati jahri, dan laksanakan sholat untuk mengingat aku, ya. Itu tegas dia menyatakan seperti itu gitu loh. Jadi aduh ya Allah. Jadi kan di situ Hubungannya. nggak bisa dibantah lagi di situ kan. Justru di tempat Betis dengan kalian sholat ini, apa hubungannya ya? justru tempat kalian ini yang harus dipertanyakan. Nah, udah. Ini lanjutkan ya teman-teman. Nah, Iya, jangan lari kemana-mana. sanggup kalian, nggak sanggup kalian bahas itu. Kita buat perbandingan dong. Kita buat perbandingan. Enggak, kita buat perbandingan, berani enggak? Ayo, perbandingan. Iya betul. Gimana tuh? Tapi itu esensinya, kalau menurut saya esensi itu nggak penting, Cesar. Aduh. Karena Tuhan kami itu istilahnya lah tidak bisa seperti tidak bisa sama seperti makhluknya gitu. Bukan. Jadi makanya aku tanya sama kalian, di yang salib itu roh. Coba aku tanya. Yang di atas yang salib itu roh apa makhluk? Coba jawab. Aduh. Itu dia, ini ya paham ya, itu Allah itu mengutarakan bahwasanya ketika sujud itu kaki harus seperti apa, betis harus, karena Al-Quran ini adalah firman, perkataan. Jadi tidak ada Tuhan di situ, di makhluk, firman. Itu di Al-Quran nggak? Kau tahu arti firman?
Katanya betis jemaah katanya Bang Kaisar. Firman tahu nggak? Firman nggak? Sekarang gini, enggak, kita dasar dari Firman aja dulu biar paham. Firman tahu Betis nggak? jemaah katanya. Alek. Ini aneh pertanyaan Kaisar gini. Udah kita Ini jawab. Kaisar aja Firman aja nggak Itu tahu, tidak mau baca bisa Al-Quran tahu seperti makhluk apa yang mau Kaisar baptis. tentang Al-Quran? Aneh ini pertanyaan. Ya? Enggak, Kaisar. Tahu apa tentang Al-Quran kau coba? Iya, kau jelaskan. Firman aja sekarang gini. Kita balik dulu. Kalau kalian mau mengetahui tentang Al-Quran, kita balikkan dulu ke Firman. Firman itu artinya, aduh, Sedang tadarus nih, Firman sedang itu adalah tadarus. perkataan Tuhan, perkataan Nah, Allah. ini kan room Kristen. Ini kan room Kristen Kaisar, bukan room Enggak, Islam. tenang dulu bang, biar paham dia bang. Firman itu kan tertulis di Al-Quran, itu adalah perkataan Tuhan itu sendiri, perkataan Allah. Berarti setiap perkataan yang ada di Al-Quran itu berarti mengutarakan untuk umatnya. Paham di situ? Lalu. Umatnya. Berarti betis umat ya? Aduh. Kalau ngeyel gini bagus apa lah? Jawab aja. Kan ini room Kristen, kita ingin tahu nih pengetahuan Bang Alek. Jangan sampai pinter Alkitab nih, jangan sampai pinter Alkitab. Iya, kau harus lebih pintar dari kami tentang Al-Quran. Mulai naik nih. Yang pastinya gini, makanya tadi ku balikkan dari Firman tadi. Firman itu harus kalian tahu, Firman itu perkataan Tuhan. Kalau di kami perkataan Allah, itu nuzul menjadi Quran. Dari Jibril disampaikan ke Muhammad, ditulis secara lisan, secara sahabat. Lalu Firman itu ada perkataan. Jadi setiap di Al-Quran itu berarti hanya perkataan yang diutarakan untuk umatnya. Paham? Ya umatnya lah pastinya. Loh, Bang Kaisar nggak punya betis? Nah, itu berarti sujud itu kemana saya? Memakai betis kan? Kalau nggak punya betis kemana mau sujud? Ini ya, ingat ya. Ini Bang Kaisar. Tahu apa Bang Kaisar tentang Al-Quran? Ingat ya Bang. Ini ingat ya Bang. Kitab ini ingat, dengar. Kitab suci, satu-satunya kitab suci yang mengatakan Tuhannya terkutuk di atas tiang salib itu. Cuma kita paling kan mulai menghujat pada nih, mana nih pada nih. Ya. Coba. Kita jangan bahas tentang kitab yang nggak sempurna. Makanya itu, mari kita bahas kitab. Mari kita bahas. Kenapa si Alek kok jadi menghujat yang nggak sempurna, yang morat-marit. Coba. si Alek jadi menghujat ini. Coba, mari kita bahas. Coba, berani nggak? Tuhan udah berbaik hati sama kalian, dosa kalian. Udah gitu kalian kutuk lagi di Galatia 3 ayat 13. Apa kalian seperti ini kawan? Coba, umat apa kalian seperti ini? Bayangkan. karena gini, karena kitab yang sempurna, tetapi ada kitab yang morat-marit, Tuhan yang dikutuk, gak berani kalian bahas. Tuh kan malah menghujat dia. Nah, coba. Astaga. Ini di Galatia 3 ayat 13 kan udah jelas. Kita lagi bahas tentang Al-Quran. Coba. Jadi ke Galatia. Sadarlah kalian. Si cinta Yesus terkejut dan dibilang dikutuk katanya menghujat. Itu kau baca Galatia 3 ayat 13 itu, woi. Lebih pintar surat Galatia rupanya.
Adalah ketakutan kalian adalah kalau takut kalian bahas Alkitab, gak usah buka rumah. Ya. Gini bro Kaisar. Silakan. Jangan lewat surat Galatia dong, gimana sih? Lanjut lah bang, lanjut bang Singapura, lanjut lah bang. Udah ketakutan orang ini. Buka room tapi nggak berani bahas, kita bandingkan. Ada Tetap takut aja dia kalian nggak bahas. bisa Gak ada jelasin. ilmu Dia kalian, gak ada lebih ilmu. pintar jelasin Alkitab. Si gurun sekarang kejar si gurun. Gimana nih? Abang nggak perlu jujur gitu, Bang. Abang nggak perlu jujur gitu, Bang. Anda menghina kitab suci sendiri sebenarnya. Enggak, Gimana tadi tuh? Anda nggak bernarasi seperti itu. Enggak, soalnya Seakan-akan begini, kitab ketika Anda maksudnya nggak percaya diri. bukan, maksudnya iya, harusnya kan kalau percaya diri menjelaskan lewat kitab sendiri. Sempurna, betul. Nah, jadi gitu. Loh, kalau Itu logika itu. ya, kalau Anda merasa minder, Anda merasa kitab suci Anda sudah tangan-tangan kotor itu, kok Anda Ya masih udah, bisa berarti percaya? udah tutup ya, nggak usah Kan bahas aneh. Alkitab lagi. Ayo. Karena udah bahas kita uji tentang kita kaji ya, Ya, jadi gini, Bang. Konteks Paulus itu lebih hebat dari Yesus itu gimana, Bang? Karena dia di Efesus 3, ya kan? Efesus 3 itu maksudnya apa itu? Dia lebih Ini kan room Kristen aneh, aja, Bang. Bang. Ini kan room Kristen, makanya kan tempat bertanya. Jadi saya di sini posisi bertanya. Kalau Anda masuk ke room saya, mungkin saya menjawab tentang keislaman gitu. Jadi posisinya saya tamu, Bang. Ya, justru bagus. Berkhotbah. Silakan. Saya di sini nggak menyiarkan, Bang, karena posisi saya ya tamu. Tuhan. Makanya Ngerti tamu juga. ini di sini saya posisi apa? bertanya. Ya nggak perlu lah. Mau Tujuan ngajar saya kan Alkitab. di sini bertanya, bukannya menjelaskan ayat suci saya. Kan. Logis Ya, terus kenapa Anda masih mani kalau Anda berpikir seperti itu kan? Oke, gitu. Iya. Iya. Gimana tuh? Silakan. Gimana tuh? Iya, jadi gini, Bang. Di sini kan saya tugasnya bertanya, bukan menjelaskan ayat Al-Qur'an. Kan gitu, Bang. Bukan nggak pede, itu maknanya Anda nggak bakal paham, Bang. Enggak kan? Dapat hiburan gue dua orang. Dia nggak bakal paham, percuma. Dua orang ini nggak jadi bakal hiburan paham. Jadi ini. ilmu Anda itu enggak gini, Bang. Ini ilmu sama kacau ya. Enggak. Saya jelaskan Anda nggak bakal masuk, Bang. Sekarang kayak posisi Isra Mi'raj aja, misalnya ya. Gak akan masuk. Isra Mi'raj. Enggak. Percuma saya jelaskan. Gitu, Bang. Jadi konteks di sini makanya saya untuk bertanya, bukan untuk menjelaskan agama saya. Kenapa? Sama. Loh. Ya, berarti Anda nggak yakin gitu. Udah mulai kalah itu, loh. Ya.
Nah, sekarang kan Yakin saya nggak nih? bilang ketika Anda masuk ke room Ustadz, mungkin bisa ada penjelasannya Nah, atau ke room tanyain, saya kan gitu. tanyain Bang Kaisar. Pede Karena di nggak? situ banyak, ya kan? Iya atau tidak? Ya Pede nggak? pede, cuman buat Oke, apa silakan Bang? Anda jelaskan. nggak bakal paham gitu loh. Pede nggak? Ya jelas pede, yang jadi Ah, masalah kan Anda itu percuma iya, hmm. kalau mengkaji sama diri Anda, ibaratnya mengkaji sama tembok, kan gitu. Jadi saya jelaskan atau dengan cermin, sama saja nanti berbalik ke diri saya. Loh, ini kan room Anda, jadi enggak maksudnya Kenapa dia ketika lu saya jadi masuk ke room ngatur-ngatur? Anda, Iya, kan kenapa dia jadi coba ngatur-ngatur jelaskan aja kita ya? coba, biar saya paham. Mungkin saya paham. Bentar, bentar sih nggak. Kenapa lu ya jadi nyetir-nyetir kita ya? Gue jadi heran. Iya kan di sini kan gini Bang, satu konteks Anda jumlah Anda lebih banyak, ya kan? Otak Anda pun bertiga. Lebih banyak. Kalau konteks saya Medan itu menjawab, Muslim loh. kan lucu. Mm-mm. 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 Ya, ya sekarang gini Bang, kalau Betul. saya menjelaskan kepada Anda percuma, konteksnya Anda nggak bakal mengimani, Aduh. ya kan? Loh, lucu Anda ini kan rumah Anda itu, ya kan? Kok nggak bisa jelaskan? Bukan Ngaku aja berarti nggak bisa saya di jelasin sini gitu. untuk ditanya-tanya. Kecuali gini Bang, Ya kok nggak bisa jawab? Artinya kok nggak punya ya masalahnya kompetensi? gini Bang, komparasinya gini, saya bertanya dua, Anda bertanya dua, gitu loh. Jangan saya ditanya duluan, Anda langsung, Sekarang dia terus. langsung, enggak. Iya, ini kan kita konteksnya adil. Hmm. Iya. Ya, ayo, 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 ayo. Cepat, cepat. Kau tadarus. Sekarang Kau oke jadi lah, jadi misalnya ustad. menurut Anda agama Anda benar, coba jelaskan. Bukannya nggak pede, coba jelaskan menurut Anda agama Anda benar itu. Loh, Hmm. Anda nggak pede, lucu. Ih, Anda yang punya komal tapi Anda nggak berani disuruh dikasih waktu loh. tentang keimanan Anda. Eh, kalau Juma Loh, coba dikasih Anda waktu gitu langsung aja, nyerocos dia. Singa promosikan Gurun, aja kenapa gitu. kau nggak Nggak ngikutin usah si Juma? nggak usah Anda langsung pesimis, gitu Pak. Namanya orang berusaha ya kan, Ya, apalagi Anda berusahalah kau bertiga, jelaskan. saya sendiri. Coba jelaskan konsep ketuhanan Anda. Hmm. Pede sekali itu. Iya. Ya, jadi gini Bang, Anda itu harus belajar alif-alifan dulu. Kalau saya Bahasa jelasin ke Inggris. sana tuh nggak bakal paham. Anda aja konteks dasar dari belajar Islam aja belum bisa. Coba alif sampai iya. Dasar tuh. Iya, sepangkatnya. Anda coba ini Bang. Mm-mm. Itu kan al-kalam terjemahan Bang, bukan Al-Quran itu. Al-kalam itu terjemahan. Nah, konteks Oke, silakan. penafsirannya. Oke, suruh baca dia. Al-kalam berapa? Al-kalam berapa? Enggak, al-kalam berapa? Kau terjemahkan. Al-kalam ayat 42. Ya. Oh, dia nyari dulu di Google. Dia live jadi jeda, dia lagi buka aplikasi. Gak hafal. Jadi bukan umat hafalan ternyata dia.
Ini berarti klaimnya menghafal ayat ini nggak udah gugur ya? Hmm. Jadi si ngagurun ini nggak hafal ayat ternyata harus buka aplikasi. Iya ngaji ngaji, iya tadarus. Hmm. Oten-oten sok pinter lah. Jadi kita kan lagi bertanya, lagi ngaji lagi tadarus. Kenapa kita yang sebut pintar-pintar? Kita kan lagi bertanya posisinya. Bing. Kayaknya si orang baik kalau naik juga sama ini tipenya sama si Alek. Kayaknya sama nih. Oke oke, saya pulang dulu dah. Ada hiburan 2 orang. Oke Sar, lanjutkan ya. Iya, nah, kemudian lah kau jawab. Salam ya semuanya ya, salam damai sejahtera buat semuanya ya. Tadi pergi tadi siapa tadi? Ya apa tadi Dani pun gitu aku naik dia terus pergi dia. Iya dia nggak ribut tapi ribut dengan yang apa? Nggak bisa masuk katanya. Oh masuk dia kemarin. Oh berarti udah bisa ya.